Kalau peraturan kelas tahu nggak? Peraturan kelas. Tahu, Bu. Apa itu peraturan kelas? Nggak boleh jajan. Nah, misalnya tidak boleh nakal ya. Nah, apa lagi? Tak boleh jalan-jalan. Tidak boleh jalan-jalan. Nah, jadi sekarang kita tidak pakai lagi yang namanya peraturan kelas. Yang akan kita buat sekarang namanya keyakinan kelas. Nah, ya. Jadi kita akan membahas keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini adalah gambaran. Nah, gambaran nilai-nilai kebaikan yang akan menimbulkan disiplin positif. Nah, jadi nanti kita akan membuat dan menyepakati keyakinan kelas di kelas 1. Nah, jadi keyakinan kelas ini adanya di kelas 1 ya, di kelas kita. Nah, sekarang Ibu mau tanya dulu, anak Ibu mau kelas impiannya seperti apa? Bersih. Ah, bersih, bagus. Berkilau. Berkilau. Cerah. Apa lagi? Cerah. Apa lagi, Bi? Mau Bagus. kelasnya bagus ya. Cantik. Cantik. Nah, bagaimana lagi maunya? Terang. Banyak hiasan, rapi, Terang. terang. Apa lagi? Kita di dalam kelas ini bagaimana? Saling Gembira. gembira ya. Kalau gembira saling menyayangi. Jadi kita di dalam kelas saling menyayangi. Nah, jadi anak Ibu maunya di kelas ini aman ya. Aman, nyaman, tentram, senang, ya kan? Nah, tidak ada yang nakal, tidak ada yang mengganggu teman. Ya, seperti itu. Iya. Sekarang Ibu akan bagikan kertas. Nah, bagikan kertas berwarna. Anak Ibu nanti kita sama-sama. Yang belum bisa menuliskannya Ibu bantu nanti untuk mengejakannya. Mengeja sudah bisa semua kan? Nah, kita tulis di sini maunya keyakinan kelas kita itu seperti apa. Nah, maunya nanti untuk mewujudkan kelas impian kita supaya kita tidak bertengkar, aman. Kita maunya bagaimana? Apa contohnya? Contohnya saling menyayangi, menghormati. Ya, ya, Putri. Nah, apalagi contohnya kita mau kelas kita bersih. Bagaimana caranya? Membersihkan kelas. Berarti kita harus menjaga kebersihan kelas. Nah, sekarang tuliskan di sini maunya seperti apa. Nah, membersihkan, menjaga ya. Misalnya menjaga kebersihan, misalnya ya. Atau menyayangi teman, menghormati guru misalnya. Iya.
saling menghormati. Siapa? Igo ya. Igo sama Adnan. Menghormati guru. Ya, saling menghormati. Abi juga. Ah, iya. Berarti di dalam kelas kita harus saling menghormati dan menyayangi. Menghormati itu tidak hanya kepada guru. Kita itu tidak hanya menghormati guru, tapi kita juga harus menghormati teman atau kawan kita. Nah, jadi kalau kita saling menghormati, nanti tidak ada lagi yang bertengkar. Bisa? Yakin dengan keyakinan itu? Oke, kasih jempol. Nah, oke. Yang kedua, berarti saling menghormati ya. Saling menghormati. Ketiga, di sini ada tadi gembira dalam belajar. Siapa tadi yang kedua? Kanza. Ya, kita harus gembira dalam belajar. Ya, apa? Kita harus gembira dalam belajar. Iya, dengan belajar yang gembira, harus gembira dalam belajar. Ya, nah, setuju dengan keyakinan keras kita itu? Setuju. Mana jempolnya? Nah, setuju. Oke, berarti yang sudah ada 3. Menjaga kebersihan kelas, saling menghormati dan menyayangi, gembira dalam belajar. Masih ada yang akan kita tambahkan? Tidak? Nah, setuju? Setuju dengan keyakinan ini? Sepakat kita dengan ini? Nah, nanti berarti di dalam kelas kita harus menjaga kebersihan kelas. Kemudian kita saling menghormati dan menyayangi dan gembira dalam belajar. Jadi sekarang kita akan menuliskan keyakinan kelas kita itu di dalam kertas yang nantinya akan kita kasih cap tangan kita. Nah, sekarang kita tuliskan keyakinan kelas kita ini di kertas, kemudian kita tempelkan ke depan. Nah, jadi ibu butuh 3 orang yang akan menuliskan karena keyakinan kelasnya ada 3. Nah, Kanza nomor 1 ya. Kanza nomor 1. Nah, berdua sama Adnan nanti. Nanti nomor 2. Tempelkan depan ini. Sudah. Sudah, tempelkan. Samping, yuk taruh di sana. Taruh, yuk angkat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur marilah kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di ruang ini dalam rangka diseminasi budaya positif oleh Rizky Firtia SPD CGP Angkatan 9 Kabupaten 50 Kota. Salawat beriringan salam tak lupa pula kita hadiahkan ke arwah junjungan alam yakninya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, kita masuk acara yang kedua, kata sambutan dari kepala sekolah kepada Ibu Aulia Pertiwi, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam rangka diseminasi modul 1.4 budaya positif oleh Ibu Rizky Firtia sebagai CGP Angkatan 9 Kabupaten 50 Kota. Salam tidak lupa kita kirimkan ke arwah junjungan alam yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, sekolah kita SD Negeri 01 Piobang mendapatkan rahmat dari Allah dengan adanya satu orang CGP Angkatan 9, di mana seorang calon guru penggerak adalah sebagai penuntun, sebagai panutan untuk agen perubahan di sekolah. Besar harapan dari kami sebagai kepala sekolah untuk Ibu Rizky Firtia sebagai CGP Angkatan 9 dapat membawa pengaruh yang sangat luar biasa bagi kita semua dalam perbaikan dan peningkatan mutu pendidikan di SD Negeri 01 Piobang. Alhamdulillah, hari ini kita akan melaksanakan diseminasi mengenai budaya positif. Mudah-mudahan apa yang akan disampaikan oleh Ibu Rizky Firtia nanti akan sangat bermanfaat bagi kita dan dapat kita tiru dan dapat kita aplikasikan ke dalam kelas kita masing-masing. Semoga acara ini dapat berjalan dengan baik dan sukses sampai akhir. Selamat untuk Ibu Rizky Firtia, semoga depannya kita semakin baik. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut acara selanjutnya yaitu diseminasi positif budaya positif oleh Rizky Firtia SPD CGP Angkatan 9 Kabupaten 50 Kota. Kepada Ibu kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah karena telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk dapat berkegiatan seperti biasanya. Salawat dan salam kita kirimkan kepada arwah junjungan umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Ibu Kepala UPTT SD Negeri 01 Piobang, yang kami hormati Bapak dan Ibu Majelis Guru SDN 01 Piobang. Pertama sekali saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah bersedia mengikuti kegiatan diseminasi modul 1.4 budaya positif yang saya lakukan hari ini. Pada kegiatan ini yang akan saya sampaikan intinya nanti ke budaya positif. Nah, apa itu budaya positif? Budaya positif itu
adalah nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid. Jadi nanti kita akan mengutamakan dan berpihak kepada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang hormat, bertanggung jawab, dan kritis sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Di dalam budaya positif ini ada beberapa konsep nanti yang akan disampaikan. Yang pertama itu perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Sebelumnya kita pahami kembali dulu filosofi Ki Hajar Dewantara. Kenapa tadi budaya positif itu akan kita kaitkan dengan keberpihakan kepada murid? Nah, kita lihat dulu bahwa menurut Ki Hajar Dewantara tujuan pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, mungkin di sini yang patut kita garis bawahi itu adalah kata menuntun. Menuntun segala kodrat yang ada pada anak, berarti yang sudah ada. Nah, jadi kita tidak lagi nanti menuntut. Kita lanjutkan. Bagaimana dengan pembelajaran paradigma baru? Nah, mungkin dulu ketika kita belajar, kita akan mendapatkan perkataan seperti ini. Kalau kamu tidak belajar, nanti ibu marah. Nah, atau kamu harus seperti ini ya. Di situ terlihat memaksakan kepada anak. Padahal tadi kita sudah mengetahui filosofi Ki Hajar Dewantara kalau kita itu menuntun. Kemudian pembelajaran dengan paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya. Belum lanjut ini kita ada permainan, sedikit permainan. Permainan ini kita lakukan berpasangan. Ada yang sebagai A, ada yang sebagai B. Permainannya ini permainan coba buka. Nah, nanti kan ada 2 orang. Nah, silakan tunjuk siapa yang A, siapa yang B. Ayo silakan pilih. Jadi A atau jadi B. Tolong dibuka tangannya. Nanti kalau Pak ini mau membuka, nanti beri hadiah yang sangat besar. Tidak mau. Buka lagi, nanti akan diberi hadiah sajalah, nanti akan diberi hadiah. Nanti itu saksinya ada Ibu Ibi. Dengan berbagai upaya tadi ya, ada yang memarahi, membujuk, dan memberikan hadiah yang besar. Nah, akhirnya kepalan tangannya terbuka. Ketika membuka kepalan tangan itu, siapa yang mengontrol diri kita? Tentunya diri kita sendiri. Nah, ini berkaitan dengan teori kontrol. Di sini ada miskonsepsi teori kontrol. Kita pernah mendengarkan kalau ilusi guru itu mengontrol murid. Jadi kita merasa guru itu tugasnya mengontrol murid. Dan ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Nah, mungkin kita melakukan penguatan positif ini bisa dengan memberi penghargaan, bisa dengan membujuk, berupa bujukan, rayuan kepada anak murid kita. Kita merasa itu sangat bermanfaat. Tapi bagaimana sebenarnya? Apakah benar penguatan yang kita berikan itu bermanfaat bagi mereka? Belum tentu. Kemudian bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ketika anak kita melakukan kesalahan, kita kritik sehingga dia merasa dia yang benar-benar bersalah. Sebenarnya itu bukanlah menguatkan karakternya, malah membuat dia menjadi rendah diri, menjadi takut. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, jadi kalau kita di sekolah
orang dewasa ini guru ini. Nah, jadi beranggapan bahwa guru itu berhak untuk memaksa anak didik. Nah, di sini kita bisa melihat bagaimana perubahan kita mengubah paradigma yang lama itu, paradigma stimulus respon ke teori kontrol. Nah, misalnya saja ini, kebutuhan kita sama. Kalau kita lihat dari stimulus respon, kebutuhan kita itu sama. Padahal sebenarnya bagaimana? Kebutuhan kita itu berbeda. Artinya orang lain bisa mengontrol saya. Nah, kita berpikir orang lain itu bisa mengontrol diri kita. Padahal yang mengontrol diri kita sendiri itu adalah kita. Jadi baiklah Bapak Ibu, kita masuk ke disiplin positif. Nah, disiplin yang kita ketahui selama ini mungkin patuh kepada aturan. Nah, mematuhi aturan misalnya. Di situ kita terpaksa melakukan kegiatan tersebut kan? Terpaksa enggak? Terpaksa, iya. Karena kita disuruh untuk mematuhi peraturan yang sudah kita buat. Sini disiplin itu berarti belajar. Disiplin mengacu kepada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Nah, kemudian dengan terlaksananya disiplin yang sesuai dengan nilai-nilai yang diyakini ini akan membentuk disiplin positif. Jadi disiplin positif ini merupakan suatu bentuk kontrol diri. Jadi yang positif ini kontrol diri dari diri kita untuk mencapai tujuan mulia, yaitu nilai-nilai kebajikan. Nah, kita sebagai guru, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, jadi nilai-nilai kebajikan ini merupakan nilai-nilai kebaikan yang dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Seperti yang kita ketahui sekarang ini, kalau kita sekolah, kita berharap nilai kebajikan yang dicapai anak kita adalah yang ada di dalam profil pelajar Pancasila. Bapak dan Ibu, kita lanjutkan dengan kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ini, setiap kita punya kebutuhan dasar. Tidak hanya anak-anak kita pribadi pun memiliki kebutuhan dasar ini. Nah, kebutuhan dasar manusia adalah sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, jadi ketika anak atau seseorang melakukan sesuatu, itu dia memiliki tujuan. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu kebutuhan bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Kita lihat satu persatu. Kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup ini berkaitan dengan makanan, dengan pakaian, dengan tempat tinggal dan rasa aman. Nah, jadi mungkin di sekolah, kalau seandainya di dalam kelas ada anak kita yang terlihat malas-malasan, yang terlihat sedang tidur-tiduran, nah mungkin kita bisa menanyakan kepada dirinya, kenapa dia seperti itu. Kita sebagai guru jangan langsung marah. Nah, mungkin dia lapar. Nah, atau mungkin kurang tidur. Kenapa kurang tidur? Mungkin ada masalah di rumahnya. Nah, jadi mungkin bisa kita tanyakan jika anak kita melakukan sesuatu.
Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan kasih sayang ini memberi dan menerima kasih sayang dan menjadi bagian dari satu kelompok. Nah itu. Kemudian penguasaan. Penguasaan ini keinginan untuk dianggap berharga, kompeten, diakui dan dihormati. Yang kebebasan. Kebebasan itu kebutuhan akan kemandirian dan memiliki pilihan. Kemudian mencari kesenangan, mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Nah, kita lihat contohnya di sini. Bu Ratna, guru kelas 4 SD Sehati, sedang bingung dengan ulah satu orang murid bernama Amir. Beberapa anak mengadu kepada Bu Ratna dan mengeluhkan Amir yang sering meminta bekal makanan mereka dengan paksa. Jika Anda berada di posisi Bu Ratna, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kebutuhan apa yang ingin dia penuhi? Nah, Ibu? Baiklah, jika saya di posisi Bu Ratna, yang pertama yang akan saya lakukan adalah memanggil Amir ini, menanyakan apa alasan dia melakukan hal tersebut, apa alasannya meminta bekal makanan dari teman-temannya dengan paksa. Jadi dari jawaban Amir inilah baru kita bisa menentukan langkah selanjutnya. Jadi kebutuhan apa yang ingin dia penuhi, misalnya Amir mengatakan dirinya lapar, artinya itu dia bertindak karena untuk memenuhi kebutuhannya, karena dia mungkin tidak makan di rumah, tidak membawa bekal dan tidak ada jajan, sehingga ketika makan bersama teman dia sangat ingin makan makanan bekal temannya, tapi caranya dengan paksaan. Mungkin saja karena dia merasa berkuasa, karena ini ada kata paksa, artinya anaknya ini adalah anak yang pemarah, ditakuti oleh teman-temannya. Terima kasih Ibu. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk jawaban yang sudah diberikan Ibu Aulia. Jika kita berada di posisi Bu Ratna, benar sekali yang seperti yang disampaikan Ibu Aulia, kita akan memanggil terlebih dahulu untuk mencari tahu apa sebabnya. Perkiraan jawaban Amir. Ketika tadi Bu Aulia mengatakan mungkin dia lapar, berarti itu kebutuhan bertahan hidupnya. Atau ketika Amir ditanya, dia menjawab agar teman saya memperhatikan saya, Bu. Artinya dia cari perhatian. Nah, berarti dia membutuhkan kasih sayang. Kemudian penguasaan. Nah, seperti yang dikatakan Ibu Aulia tadi, mungkin dia merasa pemarah di dalam kelas itu, sehingga dia memaksa mengambil makanan. Iya, mungkin ketika Amir merasa hebat dan teman-temannya menjadi takut. Ketika adanya pemaksaan, itu kan kita takut. Nah, mungkin di situ kebutuhan penguasaannya. Ada lagi kemungkinan jawaban, Amir merasa bosan dengan bekal yang dibawanya dari rumah. Jadi dia merasa ingin mencoba juga makanan yang lain. Nah, ini kalau seperti ini mungkin bisa kita sampaikan kepada orang tuanya. Kemungkinan jawaban yang lain, Amir hanya iseng mengganggu temannya. Nah, berarti dia membutuhkan kebutuhan kesenangan. Mungkin kita butuh musik dulu sebelum kita lanjut. Silakan Bapak dan Ibu untuk berdiri.
manusia. Nah, di motivasi perilaku manusia ada dua, motivasi eksternal dan motivasi internal. Motivasi eksternal itu merupakan motivasi yang datangnya dari luar. Mungkin karena ada paksaan, karena ada hukuman, atau mengharapkan hadiah yang kita berikan. Nah, selanjutnya ketika anak itu memiliki motivasi internal ini yang berasal dari dalam dirinya, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Ketika dia melakukan sesuatu itu karena ada di dalam dirinya. Contohnya ketika upacara bendera di hari Senin, seharusnya kita pakai seragam lengkap. Nah, kalau anak itu sudah memiliki motivasi internal, berarti dia sadar dengan sendirinya. Wah, sekarang hari Senin ya, berarti saya harus berpakaian lengkap. Nah, jadi dia dengan sendirinya sadar kalau upacara bendera itu dia harus memiliki atribut yang lengkap. Tapi jika dia berada di sini, motivasinya masih eksternal. Oh, nanti kalau saya tidak pakai topi, saya kena hukum ini. Nah, itu merupakan motivasi eksternal. Jadi inilah yang akan kita bangun, bagaimana caranya kita sebagai guru dapat memotivasi anak didik kita untuk memunculkan motivasi internal yang ada di dalam dirinya. Lihat perbedaan dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu merupakan kegiatan yang tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang terjadi, bersifat satu arah, mungkin dari guru saja yang memberikan hukuman. Kemudian berupa hukuman fisik atau psikis. Nah, ini contohnya ketika anak tidak memakai atribut tadi. Nah, kita panggil, kemudian kamu tidak memakai topi, berarti kamu harus memilih sampah dulu dari ujung halaman ini sampai ke sana. Nah, itu hukuman. Anak tidak tahu kalau dia akan diberikan hukuman itu. Hukumannya tiba-tiba saja diberikan oleh guru. Kalau konsekuensi, ini terencana dan sudah disepakati sesuai aturan. Tetapi murid tetap merasa tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Nah, contohnya ini konsekuensi ini tata tertib misalnya, tata tertib yang ada di sekolah. Tata tertib itu sudah kita sepakati dan kita beritahukan kepada siswa. Nah, namun dengan adanya tata tertib itu, murid masih merasa motivasinya eksternal, takut karena nanti kena hukum. Kalau restitusi ini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Nah, jadi murid yang melakukan kesalahan ini tidak kita hukum lagi. Nah, jadi kita meminta kepada dirinya bagaimana caranya untuk memperbaiki kesalahan yang sudah dia lakukan. Jadi restitusi merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Posisi kontrol guru. Nah, untuk menciptakan lingkungan sekolah yang positif itu berkaitan dengan posisi kontrol guru. Di sini nih kita mengenal 5 posisi kontrol guru. Yang pertama penghukum, pembuat merasa bersalah, posisi teman, pemantau, dan manajer. Pagi anak-anak, silakan PR yang kemarin ibu berikan diletakkan di meja. Anton, kamu sudah mengerjakan belum? Belum mengerjakan saya, Bu. Kamu selalu ya mengerjain PR. Sekarang kamu duduk di depan, lalu tulis. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Saya berjanji akan berusaha menjadi murid yang rajin belajar sampai pelajaran saya selesai. Ibu tadi yang ada di video itu berada di posisi penghukum. Kenapa dikatakan berada di posisi penghukum? Karena dia langsung marah kepada muridnya. Nah, murid merasa kesal. Pagi anak-anak, hari ini ada tugas ya. Ada yang belum mengerjakan? Anton, kamu sudah mengerjakan? Belum, Pak. Kamu nggak ngerjain tugas ya? Kamu mau jadi apa nanti? Kamu lihat sekolahnya sih.
posisi Bapak tadi itu adalah di pembuat merasa bersalah, sehingga Anton hanya terdiam dan menunduk. Maaf Bu, saya terlambat. Ya udah, nanti jangan diulangi lagi ya. Kalau kamu rajin, Ibu senang lihatnya. Ya, lain kali tepat waktu ya masuknya. Tas dulu dong. Kita kan teman. Wah, jadi kalau aku terlambat lagi, apa ya? Nah, jadi tadi ibu itu berada di posisi teman, sehingga anaknya juga merasa bahwa kalau melanggar lagi besok tidak akan apa-apa. Kamu kok nggak pakai baju olahraga? Bapak catat kamu sudah 3 kali loh nggak ikut olahraga bulan ini. Iya Pak, udah 3 kali berarti saya dapat sanksi Pak. Di sini Bapak olahraga memiliki posisi kontrol sebagai pemantau. Nah, Bapak lihat kamu sudah 3 kali ya tidak ikut olahraga. Nah, iya Pak, kata muridnya. Nah, muridnya juga sadar, iya Pak, apa hukumannya, apa konsekuensinya. Nah, ketika jadi pemantau, guru ini akan mengaitkan dengan aturan yang sudah ada. Nah, berarti kalau kamu tidak memakai baju olahraga, kamu tahu kan konsekuensinya apa? Berarti kamu tidak boleh ikut kegiatan olahraga. Nah, itu ketika seorang guru memiliki posisi kontrol sebagai pemantau. Dia hanya memantau dan menyesuaikan dengan peraturan yang sudah ada. Ini Bu, saya belum ngumpulin tugas. Maaf ya Bu, saya terlambat ngumpulin tugas. Kenapa kamu terlambat mengumpulkan tugas? Iya Bu, saya kalau sore banyak ibu jaga warung, gak sempat ngumpulin tugas. Kira-kira nih, apa yang bisa kamu perbaiki supaya kamu bisa mengerjakan tugas tepat waktu? Coba, kapan biasanya kamu membantu ibu jualan? Kadang sampai jam 8 malam Bu. Bagaimana kalau kamu membuat jadwal? Kapan kamu akan mengerjakan tugas? Oh gitu ya Bu, saya coba deh Bu, terima kasih Bu. Nah, di sini gurunya bertanya dengan lemah lembut, menanyakan alasannya, kemudian menanyakan sebaiknya bagaimana. Nah, ibu ini berada di posisi kontrol manager. Tabel ini bisa kita lihat 5 posisi kontrol guru. Ada yang berada di identitas gagal, di identitas berhasil, namun motivasinya masih dari luar. Kemudian identitas berhasil yang merupakan kontrol diri, artinya sudah merupakan motivasi yang ada dari dalam dirinya. Oke, kita lanjut keyakinan kelas. Nah, salah satu budaya positif yang bisa kita wujudkan di sekolah itu adalah keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas saja? Oke, Ibu Alia. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Jadi kalau peraturan kelas itu aturan yang dibuat oleh gurunya di dalam kelas tanpa persetujuan dari muridnya. Tetapi ketika keyakinan kelas itu semua yang menyepakati atau semua ide-ide untuk terlaksananya pembelajaran itu semuanya dari murid bukan dari gurunya. Mungkin hanya itu Bu Vicky. Ya, terima kasih Bu Alia. Benar sekali ya. Kalau peraturan kelas yang biasa kita gunakan itu berasal dari guru. Kita yang membuat, kemudian kita bacakan. Yang mana kita memaksa anak murid kita untuk mematuhi peraturan itu. Apa sekarang kita beralih ke keyakinan kelas? Seperti yang disampaikan tadi, kalau keyakinan kelas itu bukan lagi dari kita sebagai guru, tapi anak muridlah yang memunculkan apa keyakinan kelasnya. Nah, disepakati bersama sehingga murid tidak merasa terpaksa karena itu sudah keyakinannya bersama. Nah, keyakinan kelas adalah sebuah pernyataan yang bersumber dari
dari nilai-nilai kebajikan untuk memotivasi dan menggerakkan warga kelas sehingga tercipta budaya positif. Kemudian dalam pembentukan keyakinan kelas bersifat abstrak berupa pernyataan universal dibuat dalam pernyataan positif sedikit saja agar mudah diingat sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Nah, di sini maksudnya semua warga kelas ya. Untuk membuat keyakinan kelas, tentu kita di dalam kelas, ada guru dan murid di dalam kelas tersebut. Semuanya terlibat, semuanya ikut membuat. Nah, kemudian dibuat dalam pernyataan positif. Dibuat dalam pernyataan positif artinya kalimat yang kita munculkan atau kalimat yang kita gunakan itu merupakan kalimat positif. Kita jangan memakai lagi kata tidak. Contohnya, tidak membuang sampah sembarangan. Itu kalimatnya negatif atau positif ya Bapak Ibu? Nah, negatif. Kira-kira bentuk kalimat positifnya bagaimana itu? Buanglah sampah di tempatnya. Ya, buanglah sampah pada tempatnya. Jadi ketika kita membuat keyakinan kelas, kita usahakan agar tidak lagi memunculkan kalimat-kalimat negatif. Namun ketika kita pelaksanaan membuat bersama murid, ketika muncul kata-kata itu, kita ubah bersama-sama. Kita sampaikan kepada murid, nah ini kalimatnya merupakan kalimat negatif. Nah, kita ubah menjadi kalimat yang positif. Kita ubah itu dengan bersama-sama. Nah, di sini saya sudah mencoba membuat keyakinan kelas bersama siswa kelas 1. Di sini saya membuat keyakinan kelas. Memang ada sedikit kesulitan karena siswa kelas 1 kan belum bisa menulis. Belum bisa kadang menyampaikan idenya masih agak susah. Tapi saya berusaha untuk menggali dari dirinya dulu. Diawali dengan bertanya kepada murid itu, anak ibu mau kelasnya yang seperti apa? Nah, jadi anak itu menjawab ada yang bersih bu, banyak hiasan bu, terang. Jadi banyak jawaban dari anak. Nah, itulah tadi Bapak dan Ibu video yang menceritakan kegiatan kami ketika membuat keyakinan kelas. Mulai dari awal sampai keyakinan kelasnya selesai dibuat dengan menempelkan cap tangannya di keyakinan kelas yang sudah dibuat tersebut. Nah, di dalam kegiatan itu murid sangat senang karena dia terlibat langsung di dalam proses pembuatan keyakinan kelas ini. Kemudian dalam penerapannya pun dia sudah mulai merasakan kalau, nah kamu ingat tidak keyakinan yang kita buat kemarin? Sudah mulai begitu kepada temannya. Nah, berarti ada perubahan positif yang sudah dilakukan oleh murid. Kemudian dari kegiatan yang sudah saya lakukan itu, mungkin kedepannya nanti akan butuh refleksi. Bagaimanakah dengan penerapan budaya positif ini, apakah sudah berjalan sesuai dengan harapan kita atau belum? Nah, kemudian untuk implementasi perencanaan ke depannya,
Mungkin kita berharap semua kita yang ada di sini dari kelas 1 sampai kelas 6 nanti kita buat keyakinan kelas kita masing-masing. Nah, agar kita dapat menerapkan budaya positif ini kepada murid kita. Bagaimana Bapak Ibu? Setujukah? Setuju. Nah, baik, kita lanjutkan segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini juga merupakan pewujudan dari budaya positif. Nah, di mana segitiga restitusi ini adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, jadi segitiga restitusi ini dilakukan dengan kolaborasi guru dan muridnya. Nah, hal ini dilakukan untuk membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Nah, di dalam segitiga restitusi ada 3 langkah. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, di sini ketika kita melaksanakan langkah segitiga restitusi, ini kita sudah berada di posisi manajer. Nah, mungkin ketika anak melakukan sebuah kesalahan, kita panggil dan kita bisa ikuti langkah-langkah ini. Yang pertama dengan menstabilkan identitasnya. Nah, jadi kita berikan dulu ketenangan kepada anak. Nah, kita bantu dia untuk menstabilkan emosinya dulu. Nah, mungkin kita bisa bertanya apa yang terjadi. Mungkin kalau ibu berada di posisi kamu, mungkin ibu juga akan marah. Nah, mungkin kita bisa berkata seperti itu. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kita validasi dulu tindakannya yang sudah dilakukannya. Jadi kamu tadi berbuat apa kepada temanmu? Mungkin dia akan menjawab, saya marah Bu. Saya maki-maki dia Bu. Nah, mungkin jawabannya seperti itu ya. Jadi kita katakan kepada murid, kira-kira perilaku kamu tadi itu salah atau benar? Nah, mungkin dia akan menjawab nanti salah Bu. Kemudian bisa juga kita tanyakan alasan kenapa kamu melakukan hal itu. Nah, yang terakhir kita bisa menanyakan keyakinan. Kita cocokkan dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat. Kamu ingat keyakinan kelas kita? Apa yang tidak sesuai dengan yang sudah kamu lakukan? Nah, nanti kalau dia menjawab sesuai keyakinan kelas yang ada, nanti kita bersama-sama. Nah, menurut kamu apa yang perlu kita perbaiki dari kesalahan yang sudah kamu lakukan? Nah, mungkin seperti itu kegiatan dari segitiga restitusi. Nah, jadi mungkin sama-sama kita kedepannya untuk memahami bagaimana kebutuhan anak kita tadi. Nah, kemudian menempatkan diri kita sesuai dengan posisi kontrol yang tepat dengan melaksanakan langkah segitiga restitusi ini. Nah, saya juga sudah mempraktek langkah-langkah segitiga restitusi dengan salah seorang siswa kita. Nah, itulah tadi salah satu langkah segitiga restitusi yang sudah saya lakukan. Itu permasalahannya tadi karena tugasnya sering dicontek oleh temannya, sehingga dia marah. Nah, jadi saya panggil, saya lakukan langkah-langkah segitiga restitusi, dan anak tersebut dapat mencari solusinya sendiri. Yang mudah-mudahan untuk kedepannya kita bisa menerapkan budaya positif ini di sekolah kita, sehingga anak-anak kita semuanya menjadi anak-anak yang memiliki karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila, sesuai harapan kita tadi. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan hari ini. Saya minta maaf jika ada kata-kata yang salah. Terima kasih. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kita ucapkan kepada Ibu Kiki yang telah menyampaikan tentang diseminasi budaya positif. Semoga apa yang disampaikannya tadi bermanfaat bagi kita semua dan bisa kita terapkan di kelas kita masing-masing. Amin ya Rabbal Alamin. Saya tutup kegiatan kita hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin.